Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini atau pagi ini saya baru saja melakukan aktivitas berjalan sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit. Itu sekitar 1.000 sampai dengan 3.000 langkah. Itu adalah aktivitas yang harus dan wajib saya lakukan setiap harinya. Itu untuk membuat atau memberikan alarm kepada tubuh saya bahwa saya dalam satu hari itu melakukan aktivitas. Dan itu barang wajib yang harus ada dalam diri saya. Itu adalah salah satu cara ataupun metode yang membuat saya bisa sembuh sampai dengan sejauh ini. Itulah yang membuat saya bisa kembali melakukan aktivitas normal sampai dengan hari ini. Karena dengan berjalan kaki, itu kita akan menjadi jauh lebih sehat. Dan ternyata semakin bertambahnya usia, itu yang paling diserang duluan itu adalah bagian kaki, seperti itu. Makanya kenapa semakin berumur, kita harus melatih otot kaki kita, minimal berjalan. Dan tidak ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa berjalan kaki itu tidak baik. Berjalan kaki itu minimal 15 menit, tidak usah terlalu lama, seperti itu. Nah, uh, di kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan pengalaman terkait dengan anxiety dan GERD serta psikosomatis yang saya alami selama kurang lebih 8 tahun. Ini yang kemudian membuat saya menjadi jauh lebih baik, jauh lebih fresh, dan membuat hari-hari saya menjadi jauh lebih produktif, seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan itu adalah bagaimana perasaan-perasaan saya dulu itu selalu memikirkan sesak nafas, kemudian cemas, dan tidak selera makan, seperti itu. Dulu saya itu jangankan berjalan, itu baru berapa langkah, itu perasaan sudah sesak, perasaan sudah susah nafas, seperti itu. Sebenarnya bukan sesak nafas, tetapi susah nafas. Kita memikirkan terlalu jauh tentang pikiran-pikiran negatif. Itu yang kemudian membuat kita menjadi susah nafas atau sesak nafas. Kemudian merasa cemas dan mengkhawatirkan sesuatu yang sangat kecil, seperti itu. Dan tidak selera makan. Itu yang saya rasakan dulu. Saya susah nafas, kemudian cemas, dan tidak selera makan. Makanya berat badan saya itu turun, sangat turun. 58 kilo. Itu 58 kilo. Dan sangat, menurut saya sangat kurus. Sekarang saya sudah berada di berat badan ideal untuk tinggi saya, yaitu 170 dan berat badan di 65. Dan saya akan mempertahankan bisa mungkin sampai di 63 ataupun 67, seperti itu. Yang kemudian membuat saya menjadi jauh lebih baik. Kemarin itu perasaan sesak, kemudian cemas, dan tidak selera makan. Kalau kalau perasaan cemas, saya tidak usah panjang lebar, mungkin teman-teman tahulah bagaimana kemudian cemas itu membuat kegiatan teman-teman menjadi terbengkalai, seperti itu. Dan yang saya mau stretching adalah perasaan sesak nafas ataupun susah nafas, seperti itu. Sebenarnya itu hanyalah permainan pikiran teman-teman. Itu hanyalah ilusi yang kemudian membuat teman-teman terbelenggu karena pikiran sesak itu. Kenapa saya katakan? Karena kemarin-kemarin juga teman-teman merasakan sesak. Tetapi teman-teman tidak apa-apa kan? Coba di flashback. Teman-teman tidak apa-apa kan? Dan hampir tiap hari teman-teman merasakan sesak atau susah nafas. Orang-orang yang susah nafas ataupun sesak nafas itu tidak merasakan hari-hari, tetapi itu langsung, seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasakan sesak nafas, susah nafas, itu adalah sebuah permainan ilusi di pikiran kita, dan teman-teman tidak bisa terlalu larut. Anggap saja itu bahwa iya, memang saya susah nafas, dan itu harus teman-teman terima. Teman-teman terima dulu, jangan memikirkan nanti saya kenapa, takut ini pingsan, takut ini. Tidak. Kalau orang mau pingsan itu langsung pingsan. Orang mau itu langsung Tidak memikirkan terlalu jauh, seperti itu. Tapi teman-teman itu memikir terlalu jauh. Teman-teman tersumbat saja sedikit, langsung dibilang sesak nafas. Teman-teman memikirkan atau melihat orang yang sedang sesak nafas atau dipasangi
eh, alat bantu oksigen, teman-teman langsung mengatakan bahwa itu teman-teman langsung mengatakan bahwa bagaimana nanti kalau saya seperti itu tidak boleh seperti itu teman, itu adalah pemikiran yang salah. Kalau orang-orang yang dibantu pernafasan itu memang mereka mempunyai penyakit, dan misalnya itu pun orang penyakit asma, itu kan tidak langsung mereka kan diobati, kemudian dirawat, itu kan tidak serta-merta langsung teman-teman susah nafas, sesak nafas, langsung mengatakan, waduh ini gimana, waduh ini gimana. Itu tidak boleh seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman rubah pola pola pikir seperti itu, teman-teman rubah pola pandangan terkait dengan sensasi sesak nafas seperti itu. Teman-teman ingat saja ke belakang bahwa kemarin juga teman-teman susah nafas tidak kenapa-kenapa, malah teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Karena teman-teman terlalu fokus sama nafas, teman-teman terlalu fokus sama keluar masuknya nafas di hidung, akhirnya teman-teman merasakan bahwa waduh ini gimana, akhirnya cemas sendiri seperti itu. Nah itu sensasi sesak nafas yang teman-teman pikirkan. Jadi jangan terlalu jauh terkait dengan sensasi susah nafas dan sesak nafas itu. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri ini seperti itu. Yang teman-teman bisa lakukan hanyalah cuek saja. Teman-teman yang bisa lakukan itu berdiam diri, kemudian melakukan aktivitas seperti itu. Ketika anxiety cemas, anxiety sesak itu datang, teman-teman berdiam diri dulu, perhatikan nafasnya, ikhlas, pasrah, kemudian keluar, kemudian melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Jangan terlalu lama, karena itu yang saya lakukan kemarin. Ketika sensasi sesak nafas, sensasi susah nafas itu ada, saya biasanya ke tempat sunyi untuk menenangkan dulu, mengelus-elus bagian dada, kemudian tidak lama kemudian 2-3 menit saya kembali lagi ke tempat semula ataupun aktivitas saya. Memang agak berat, tetapi saya harus membiasakan dan tidak terjadi apa-apa. Teman-teman jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa. Itu sensasi susah nafas ataupun sesak nafas. Nah, bagaimana dengan tidak selera makan? Saya dulu sangat tidak berselera makan. Itu makanan di kantor, di rumah, itu semuanya enak. Tidak ada satupun yang saya icip. Kenapa? Karena saya berpikiran bahwa ketika saya makan ini, maka GERD saya akan kambuh, asam lambung saya akan naik. Dan ketika asam lambung saya naik, saya berpikiran bahwa saya akan sesak nafas. Ketika GERD saya naik, bahwa saya berpikiran bahwa saya akan mual dan muntah. Itu yang kemudian membuat saya menjadi kurus, menjadi sangat tidak fresh, loyo, dan lunglai seperti itu. Nah, sensasi malas makan itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis. Malas makan, badannya kurus, itu adalah sesuatu gejala yang semua para penderita anxiety rasakan. Jadi kalau teman-teman sampai dengan hari ini masih malas makan, tidak selera makan, teman-teman triknya seperti ini. Teman-teman ambil saja, itu sedikit saja, sesuap ataupun 2 suap, teman-teman makan, kemudian sudah. Jangan berpikiran lagi bahwa ini gimana ketika misalnya sensasi perut sakit, melilit datang, ataupun panas di dada gara-gara makanan itu cuekin saja. Kenapa? Karena cuma sedikit teman-teman makan. Tidak mungkin hanya makanan sedikit ini kemudian memicu perut teman-teman ataupun darah teman-teman menjadi sakit. Itu tidak. Hanya sedikit loh. Yang teman-teman pikirkan bahwa apa yang saya makan tadi itu hanya sedikit. Tidak banyak. Karena semua makanan itu adalah baik, asalkan tidak berlebihan. Sama juga dengan minum kopi. Minum kopi pun seperti itu. Kalau teman-teman sudah minum setuak itu, kemudian ada yang lain di perutnya, itu berhenti, stop. Jangan dilanjutkan. Karena teman-teman akan memikirkan sepanjang hari dan berlarut-larut. Sehingga muncullah anxiety, muncullah GERD, muncullah asam lambung. Karena teman-teman mengundang. Tetapi coba kalau teman-teman minum kopi sedikit saja. Setelah itu, memang kalau kayak saya dulu, itu minum kopi sedikit, kemudian pasti banyak sisanya. Dan teman-teman selalu bilang, kenapa kok tidak habisi? Kenapa kok tidak habisi? Begitupun juga dengan makanan. Kenapa kok tidak habisi? Saya pergi makan di restoran, di tempat makan. Itu selalu ditanya, kenapa terlalu banyak kau pesan? Kenapa tidak kau habisi? Itu sayang loh. Bukan persoalan saya tidak mau memakan, tetapi
itu saya jaga supaya saya tidak berlebihan dalam makanan. Kalaupun makanya biasa ketika saya diajak pergi makan ke kafe, ke resto itu, saya pesan yang sedikit saja, ataupun saya tanya teman saya bilang seperti saya tidak habisi, tolong dibantu seperti itu. Karena saya tidak mau kepikiran ketika perut saya terisi penuh, itu pikiran saya langsung ke yang aneh-aneh, entah itu muntah, entah itu merasa bahwa begah, merasa sesak. Itulah eh, para penderita anxiety dan GERD seperti itu. Jadi ketika ada perasaan sesak nafas, cemas, kemudian tidak selera makan, itu teman-teman harus siasati seperti itu. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau soal tidak selera makan, teman-teman makan saja, tapi sedikit. Ingat, teman-teman makan saja tapi sedikit, karena itu akan membantu proses pemulihan teman-teman menjadi jauh lebih cepat seperti itu. Nah, eh, barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi ini terkait dengan perasaan cemas, kemudian perasaan sesak nafas atau susah nafas, dan tidak selera dalam makan seperti itu. Jadi teman-teman lakukan saja, tapi ingat sedikit seperti itu. Nah, eh, barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Eh, Terima kasih untuk teman-teman yang jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalaupun ada teman-teman yang ingin berkonsultasi kepada saya, bisa ada di kolom deskripsi. Nomor WA saya ada di situ. Kita sharing-sharing terkait dengan pengalaman anxiety, GERD, dan psikosomatis yang horor seperti itu. Eh, Barangkali itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.